Oke, assalamualaikum. Kembali lagi di video saya. Hari ini saya akan coba memberikan suatu review ya, atau bike check. Sebenarnya bike check lebih tepatnya, tapi susah banget buat masukin bike check, dan banyak orang lihat di YouTube tuh nyari kata kunci bike check. Makanya saya kasih aja judulnya review. Meskipun saya belum pernah coba sepeda ini. Sepeda ini Surly Stigler, khusus buat yang paham aja ya, tolong dicatat, khusus buat yang paham aja. Nah, dalam konteks ini saya termasuk yang nggak paham. Yang nggak paham. Kenapa saya bilang saya termasuk yang nggak paham? Saya nggak paham adalah kenapa sepeda ini dijual harganya itu 32 juta barunya, dengan grup set yang bahkan lebih jelek dari ini. Ini sekarang grup setnya sudah pakai SRAM rival, sudah di-upgrade sama ownernya. Grup set aslinya masih ada tuh disimpan. Nah, proses upgrade-nya sendiri dan biaya yang dihabiskan itu juga nggak murah, habisnya sekitar 8 jutaan. Jadi kalau dihitung total sepeda ini, si Surly Stigler ini, dia itu total harganya adalah sekitar 40-an juta. Nah, tolong yang paham dengan sepeda ini jelaskan ke saya kenapa sepeda ini harganya bisa 32 juta atau jadi 40 juta dengan grup set SRAM rival ini. Setahu saya, yang saya baca di statistik, dia ini bahannya chromoly, jadi bukan karbon. Cukup mahal untuk sebuah sepeda yang non karbon. Kemudian sistem kabelnya itu masih di luar semua, jadi masih outer kabel semua, belum ada yang inner kabel. Saya nggak tahu, mungkin lebih bagus kalau dibuat kabel di luar seperti ini mungkin ya, atau mungkin ada tujuan tertentu kenapa sepeda gravel itu harus di atas kabelnya harus di luar. Nah, mungkin nanti saya akan tanya ke teman-teman yang suka graveling, kenapa sepeda ini dengan harga yang sangat mahal menurut saya, atau cukup mahal, itu masih kabelnya di luar. Ini Surly Stigler original. Saya dapat kopian nota pembeliannya juga, dan beberapa kelengkapan lain yang di-emailkan ke saya, di forward ke saya sama ownernya, dan harganya memang 32 juta teman-teman. Sadelnya pakai WTB dengan kondisi sebenarnya frame yang masih sangat bagus ya, atau bahkan cukup mulus ya. Cuma memang karena ini bahannya itu karbon dan bahannya itu chromoly dan warna catnya itu hitam, jadi emang kelihatan kayak gini, lebih ke klasik ya menurut saya daripada sentuhan modern. Mungkin itu juga alasannya di si Surly ini masih menggunakan sistem outer kabel. Nah itu, oke. Ada dua bidon di sini yang menurut saya juga bukan bidon yang premium, cuma battle cage biasa aja, bukan battle cage yang premium. Dan sepeda ini dilengkapi sangat banyak pin. Di sini ada pin, di belakang sini juga ada pin, lalu di bawah sini ada pin lagi dua, mungkin untuk slide bore belakang dan juga pannier kalau teman-teman yang suka touring. Di sini juga masih ada lubang lagi, masih bisa dipakein dudukan lain. Cranknya pakai model Holotech klasik. Bagian depannya juga ada pin di sebelah sini, ada pin lagi di sebelah sini. Pokoknya sepeda ini penuh dengan pin yang nanti bisa digunakan untuk rak panir dan seterusnya. Oke, berapa bobot sepeda ini? Saya sudah coba timbang bobotnya, dan to my surprise itu cukup berat ya. Bobotnya itu ternyata
sekitar 7,7, sekitar 12,7 sekian kilogram, jadi hampir 13 kilo. Ya ini wajar karena bahan yang digunakan emang kromoli ya, bukan karbon. Bahkan bukan alloy juga. Nah, si Surly Striker ini ceritanya adalah titipan dari klien warung sepeda yang kemarin ngambil Helios di saya, Helios LT8 yang harganya 33 juta ya kemarin, 33 apa 32 saya lupa. Dan sepeda ini dijual, harusnya sih kalau ini terjual cukup buat nutup pembelian Heliosnya, tapi sudah beberapa saat dan sepeda ini masih belum terjual. Saya bingung juga mau jualnya, ini harus dijual berapa ya. Ya mudah-mudahan ada teman-teman di luar sana yang paham sama sepeda ini, karena saya termasuk yang nggak paham. Sekali lagi saya termasuk yang nggak paham ya. Ya jadi mungkin teman-teman punya relasi yang lagi nyari sepeda ini dan bisa merekomendasikan sepeda ini untuk relasinya. Nanti ada tanda terima kasih dari owner yang bisa menjualkan sepedanya. Oke, dari sisi sini kita lihat si Surly ini ada tulisan, ada lambang S di sana, penuh dengan pin pannier. Kemudian ini sistem kabelnya itu ternyata ditali dengan menggunakan kabel tis ya. Kalau yang di bawah ini mengingatkan saya pada sepeda balap jadul, dia pakai pin di sebelah sini. Nah ini, lalu diruting ke bawah. Di bawah sini biasanya ada duduan. Oke, itu di duduan kabelnya. Bottom bracket ya masih menggunakan bottom bracket model ulir. Yang ini makin menandakan atau menambah sensasi klasik dari sepeda ini. Ada ini teman-teman mungkin ada yang paham ini apa maksudnya, nanti bisa juga sebutkan di kolom komentar. Pin untuk pannier, sini juga pakai model seat clamp seperti ini. Oke, size sepeda. Sekarang kita ke size sepedanya. Si Surly Striker ini size-nya adalah 52. Jadi dia fit untuk tinggi badan mungkin sekitar 165 sampai 175 ya, atau bahkan mungkin lebih dari 175, karena saya lihat jarak antara saddle dan kontrol kemudinya atau handlebarnya itu cukup panjang, jadi dia reachnya cukup panjang. Boosternya modelnya dimiringin begini, ini katanya ala-ala crossover ya, ala-ala graveling. Nah itu mungkin yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Mungkin ada banyak informasi yang nggak tepat atau kurang pas atau bahkan salah. Nanti teman-teman bisa berikan koreksi ke saya. Matur nuwun, mudah-mudahan menjadi tambahan referensi buat teman-teman yang menggemari dunia graveling. Assalamualaikum.